Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat ya dan kita bisa terus bersilaturahmi, bisa sharing. Ya. Sharing itu berarti kan bukan hanya dari saya ya informasi, tetapi saling ya, saling dari peserta atau peserta kepada saya atau saya kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya. Jadi sesama teman yang ada di Zoom ini kita berbagi pengetahuan, berbagi konsep. Khususnya kalau malam ini berarti kita akan berbagi pengetahuan tentang pembinaan institusi masyarakat perdesaan atau perkotaan atau IMP gitu, Bu sekalian. Ini sudah saya rekam ya, Pak. Baik. Baik sekalian, seperti biasa, saya akan awali ya. Teman-teman udah siap belum ini? Jangan-jangan cuma buka layar tinggal pergi gitu kan. Ada ya. Siap, Pak. Siap, Ada Hadir. ya, Pak. Mbak Olis ada ya. Baik. Oh ya, betul ya. Mbak Una ada, Mbak Olis ada. Mas Gun, gimana kabarnya Mas Gun? Gunawan ya, Gunawan Susilo. Sehat Mas Gun? Mas Gun lama nggak ketemu ini. Secara secara fisik ya, bos kalian. Izin keluar maksudnya. Mas Asri itu gimana? Izin keluar maksudnya. Mbak Martinez. Mas Gun, gimana kabarnya Mas Gun? Baik, saya akan coba simak sekali lagi ya, teman-teman sekalian. Akan simak sekali lagi, mungkin ini slide pendek, nggak panjang Bapak Ibu, teman-teman ya. Nggak panjang, jadi mungkin kita nggak terlalu malam. Slide-nya pendek, nanti kita akan belajar soal, juga soalnya nggak banyak. Karena institusi masyarakat itu hanya sebagian dan itu bukan substansi utama. Artinya bukan program kependudukan itu. Ini hanya pendukung seperti advokasi KIE, mendukung terlaksananya program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Maka ada institusi masyarakat itu. Jadi bukan program intinya, tapi lebih ke instrumen dalam program Banggakan Sana. Baik, teman-teman sekalian, saya buka penuh ya layarnya ya. Baik, udah jelas ya teman sekalian ya. Baik, saya pakai slide yang dipakai di penunjangan buat sekalian ya. Jadi biar yang kita pelajari itu tidak jauh ya dari apa yang dipelajari dalam pengembangan SDM di Kemenhub Bangga BKKBN. Buat sekalian, saya mulai ya teman-teman ya. Silahkan yang sambil selonjoran, sambil layah-layah atau sambil menikmati hidangan, nggak apa-apa ya. Bapak sekalian, teman-teman, yang penting kita simak bersama gitu. Ya, kita simak sambil di teman-teman ya. Kalau ada cemilan, ada apa silahkan saja ya cemilan ngopi-ngopi gitu ya. Ngopi-ngopi ada yang suka kopi nggak teman-teman? Wadah masyarakat berperan serta dan Oke ya, Bapak Ibu sekalian, serta ini saya awali dari apa diinginkan pengertian institusi masyarakat pedesaan perkotaan. desa Jadi dan institusi masyarakat pedesaan perkotaan adalah nasionalisme wadah, Bapak sekalian ya. Adalah wadah masyarakat nih. IMP merupakan wadah bos sekalian ya. Wadah masyarakat berperan serta ya dalam berperan serta ini. Jadi peran serta masyarakat itu diwadahi dalam sebuah institusi ya berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana, dalam pengelolaan program di lapangan bos sekalian. Sekali lagi poinnya itu Bapak Ibu teman-teman, institusi masyarakat pedesaan adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana. Harapannya, Bapak Ibu, teman-teman, harapannya peran serta masyarakat itu bisa melalui jalur yang dikelola oleh pengelola program ya, tidak lewat swasta, tidak lewat, maksudnya swasta itu lewat jalur-jalur bukan institusi itu. Jadi harapannya terpantau, Bos sekalian.
Jadi peran serta masyarakat itu harapannya terpantau kalau peran itu diwadahi dalam institusi masyarakat. Kan bisa jadi tuh ada kelompok masyarakat berperan mungkin akan contohnya memberikan pelayanan entah itu stunting, entah itu apa, tapi di luar IMP, di luar kader. Nah, kita nggak tahu pengelola, Mas kalian. Padahal kita harusnya bersama-sama mengelola, melayani masyarakat itu. Ada kelompok non, misalnya non pengelola program ya, bukan kader, bukan penyuluh. Dia misalnya menggalang dana, mengirimkan calon akseptor KB ke tempat layanan yang tidak kita ketahui misalnya. Kan itu nanti akan menjadi liar dan tidak terjamin buat sekalian. Apakah itu berkualitas atau tidak, kita nggak bisa memantau itu kalau lewat jalur-jalur yang di luar institusi masyarakat pedesaan. Jadi dengan institusi ini, Mas kalian, nanti harapannya peran serta masyarakat menjadi lebih meningkat ya sekalian ya. Kalau ada IMP, nanti peran serta masyarakat akan menjadi lebih lebih meningkat, lebih besar, lebih terpantau gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian teman-teman, ya. Jadi sekali lagi peran serta pengelolaan program banknya di tingkat desa, Mas sekalian. Di tingkat desa itu IMP. Kalau di tingkat dusun nanti sub IMP. Ya. Nah, ini yang sekarang, Mas kalian, istilah ini PPKBD, sub PPKBD, ini adalah istilah-istilah yang kalau menurut peraturan BKKBN itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, kalau kelompok KB masih, Mas kalian. Tapi istilah PPKBD, istilah sub PPKBD itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Tetapi di SIGA, Sistem Informasi Keluarga, istilah ini di laporan itu masih muncul, Mas Gana. Jadi kita relevan juga misalnya kita tetap ngomongin tentang PPKBD, sub PPKBD karena ternyata di Sistem Informasi Keluarga, di laporan-laporan pencatatan pelaporan itu istilah ini masih ada. Jadi istilah PPKBD, sub PPKBD itu masih ada. Nah, pertanyaannya Mas Galen, siapa yang tidak membolehkan? Teman-teman mesti Pak Bambang bilang katanya PPKBD sudah bukan istilah dalam program ya, tapi masih ada di SIGA. Itu menurut apa? Itu kalau kita mengacu pada teman-teman keputusannya. Kelihatan nggak contoh ini? Pada keputusan. Oh, dengan ini. Sebentar. Hmm. Oke, pada keputusan. Keputusan Kepala BKKBN, KEP ya, CEPKA ya, Presiden. KEPKA, keputusannya bukan peraturan ya, teman-teman ya. KEPKA, eh, KEPKA 84, Bapak sekalian, tahun 2024. Nih, KEPKA 84 ya. Menurut keputusan Kepala BKKBN nomor 84, masih BKKBN, belum jadi Kemenduk Bangga, sekalian. Itu semua yang terkait dengan apa wadah peran serta namanya sekarang adalah IMP untuk tingkat desa, sub IMP untuk tingkat dusun atau RW, dan kelompok KB. Oke, sampai di sini teman-teman bisa diikuti nggak yang saya sampaikan teman-teman semua? Bisa nggak, oh, sekalian? Mohon Bisa, berapa? Pak. Bisa ya, suara saya terdengar ya. Baik, saya Terdengar. lanjutkan. Terdengar ya. Nah, oke. Nah, ini berarti PPKBD, sub PPKBD masih istilah lama, tapi di SIGA masih ada. Saya memprediksi eh, untuk uji kompetensi itu masih menggunakan IMP garis miring PPKBD. Gitu ya. Jadi saya ini untuk pemahaman teman-teman saja. Jangan kaget kalau misalnya nanti munculnya kok IMP, sub IMP gitu. Nah, sekarang saya akan sampaikan tujuan pembinaan. Kenapa penyuluh KB itu membina IMP gitu ya, membina institusi masyarakat eh, perdesaan perkotaan. Kenapa itu ya? Karena yang pertama kita bertujuan meningkatkan kepedulian dan peran serta. Kayak meningkatkan kepedulian dan peran serta.
Kedua, maka ya ini meningkatkan kepedulian peran serta institusi masyarakat untuk menjadi serta supaya IMP kita itu lebih meningkat ya kepedulian dan peran sertanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan eh, IMP dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan. Ya intinya ini, tujuannya intinya ini Bapak sekalian, meningkatkan kepedulian dan peran serta. Kemudian perannya, wadah masyarakat berperan serta dalam pengelolaan program berencana baik dalam bentuk kelompok organisasi mempunyai pengaruh yang sangat efektif di lapangan. Baik ya, teman-teman sekalian, ini bukan peran bukan peran IMP yang 6 peran itu, bukan, tapi ini apa kita bukan tentang perannya ya, teman-teman, tapi ini adalah peran dari institusi mereka dalam pengelolaan ini, dalam pengelolaan program Bangga Kencana. Banyak efektif ya. Baik, ini tujuan dari kita melakukan pembinaan, Mas sekalian. Baik ya. Saya lanjutkan. Ini 6 peran institusi masyarakat. Berarti kalau yang tadi ini adalah apa sih yang dimaksud peran itu? Apa yang dimaksud dengan peran IMP adalah peran peran serta dalam bentuk kelompok organisasi maupun perorangan. Peran serta dalam bentuk kelompok maupun perorangan ya. Dalam bentuk dalam bentuk kelompok maupun organisasi atau perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat sangat efektif di lapangan. Oke ya. Kenapa efektif? Karena jumlahnya sangat tinggi ya, sangat banyak institusi masyarakat kita. Baik, tapi ini mungkin kurang apa ya? Kalau pembahasan ini menurut saya kurang seksi untuk bisa kemungkinan keluar ya, di dalam kalau pengertian peran. Yang justru seksi dan dimungkinkan muncul ini yang ini teman-teman sekalian. Peran IMP ya masih sama ya teman-teman ya, masih ingat kan ya, 6 peran IMP ada. Yang pertama pengorganisasian. Hmm. Yang pertama adalah pengorganisasian. Yang kedua adalah pertemuan. Mungkin saya menyebutnya begini, pengorganisasian itu intinya adalah supaya pengorganisasiannya itu mantap itu, kepengurusannya mantap. Kalau ada sub ya atau ada RW belum ada IMP-nya, belum ada sub IMP, maka akan diadakan. Itu berarti pengorganisasiannya jalan. Kalau ada kader ya di sini ya, kalau ada kader IMP tidak berfungsi, ada tapi tidak melaksanakan tugas, itu dilakukan di sini semacam pembinaan ya, peningkatan keaktifan ini pengorganisasian. Kemudian yang kedua, pertemuan. Ini yang dimaksud adalah bahwa untuk IMP tingkat desa menyelenggarakan pertemuan. Untuk IMP tingkat sub itu berarti mengikuti pertemuan. Untuk IMP tingkat kelompok kegiatan RT dia menyelenggarakan pertemuan. Jadi ini pertemuan itu harus ada Mas kalian ya. Harus ada supaya apa? Mekanisme operasional program itu jalan. Ini pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah KIE, Bapak sekalian. Yang ketiga ini ya, KIE atau Keep Counseling. Ini dilakukan oleh institusi peran. Kemudian ada pencatatan laporan. Yang kelima adalah pelayanan KB. Ya, yang kelima ini, Bapak sekalian, yang kelima pelayanan KB. Ini KBKS sebetulnya, Bapak sekalian. Jadi pelayanannya bukan hanya pelayanan kontrasepsi atau, tapi ini di sana ada pelayanan poktan ya, pelayanan kelompok kegiatan, BKB, BKR misalnya itu ya. Kemudian ada pelayanan KB juga. Kemudian adalah kemandirian. Ini yang keenam berarti ini. Baik, ada 6 peran mas kalian ya, terkait dengan institusi masyarakat pedesaan. Kita diskusinya nanti dulu ya, teman-teman, saya sampaikan dulu ini aja. Baik, saya mau langsung biar cepat.
Ini enam peran bakti IMP menjadi, Bapak Ibu sekalian, enam peran itu menjadi ukuran untuk mengetahui apakah sebuah IMP itu masih dasar, berkembang atau mandiri. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau dasar, pokoknya masih sederhana-sederhana tuh. Pengorganisasi, pengorganisasian, ya, kepengurusan itu masih tunggal. Ya, kalau IMP dasar, nih, teman sekalian. Kemudian KIE, melakukan KIE kepada masyarakat, sudah melakukan sih. Tapi yang membedakan ini teman-teman, pertemuan belum diselenggarakan secara rutin, itu misalnya. Ini termasuk apa? Akhirnya dia masih masuk dasar itu. Ini salah satu tandanya ya. Kemudian pendataan pemetaan masih sederhana. Ini masih sederhana. Ya, kemudian untuk pelayanan KB masih pelayanan KB sederhana ya. Ini masih sederhana. Jadi pada prinsipnya bagaimana mengukur sebuah institusi masih dasar berkembang atau mandiri yang diukur dipakai adalah di pelaksanaan 6 peran bakti IMP itu. Kalau kita lihat yang mandiri teman-teman itu pengorganisasiannya sudah meliputi seksi-seksi ya. Kemudian ini ya ini saya centang ini. Kemudian pertemuan sudah rutin, pertemuan baik tingkat desa maupun tingkat kelompok kegiatan. KIE sudah bagus tuh, Pak sekalian. Semua sasaran mendapat KIE, kemudian pencatatan sudah mengikuti pola RR, reporting recording ya, teman-teman. Pendataan sudah mengikuti pola yang sesuai di sistem pencatatan pelaporan. Kalau di kita sekarang melalui SIGA, Bapak sekalian ya. Pelayanan KB-nya lengkap nih. Untuk pelayanannya sudah lengkap nih. Ada pembinaan peserta KB aktif, rujukan, OPPKA, bina, Tribina ya. Tribina itu sudah dilaksanakan dan berjalan. Untuk upaya kemandirian, melaksanakan paling tidak 3 kegiatan kemandirian. Kemandirian itu maksudnya kalau ada masalah di organisasi, organisasi itu, IMP itu bisa mengatasi, Mas sekalian. Entah itu mungkin misalnya contohnya ada orang mau ikut KB, tidak punya uang bisa dibantu. Ada orang warga belum punya BPJS bisa dibantu. Jadi institusi sudah banyak melakukan bantuan atau peran-peran. Kayaknya sore-sore malam-malam oh, saya serius banget jadi saya ingin ngecek teman-teman nih. Teman-teman ada nggak di sini? Saya cek dulu ya teman-teman ya. Ada Mbak Vivi, Mbak Martinez, Mbak Vita ya. Mbak Imrani. Oke, teman-teman masih menyimak ya, Bapak sekalian ya. Masih, Masih, Pak. Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Masih ya, Bu Masih, Yeni ya. Pak. Alhamdulillah, Bu Bidan Yeni dari Sumatera Barat. Ada Mbak Lani ya, dari Kabupaten Prabu Mulih. Lani, Lani itu Prabu Mulih atau mana ini? Prabu Mulih ya. Prabu Mulih itu mana Mbak Bu Lani? Sumatera ya, berarti ya, Oh, Selatan. Selatan, Pak. Iya, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang ya, Prabu Iya. Mulih. Keren ya, namanya keren, bagus banget. Oke ya, Bapak sekalian ya. Dari Bogor ada Mbak Suharti dan teman-teman sekalian masih nyimaknya. Kalau masih saya teruskan Bapak sekalian eh, kita refresh ya sifatnya ya Bapak sekalian ya, merefresh, menyegarkan kembali eh, ingatan atau pemahaman kita tentang institusi masyarakat. Karena institusi masyarakat salah satu yang akan ditanyakan. Cuma di mana poin akan pertanyaan itu gitu ya. Nah, kita kan harus mempersiapkan, memilih, memperkirakan itu. Baik, untuk pengelolaan institusi masyarakat pedesaan, Bapak sekalian, kita kan malam ini ingin tahu nih pengertian IMP apa, yang kedua adalah pengelolaannya seperti apa, ketiga apa tadi Bapak Ibu sekalian masih ingat nggak di slide awal nih ya, saya mau bacakan lagi ya. Ini teman sekalian. Nah, pengembangan IMP-nya seperti apa? Paling nggak ada
ada garis besar ya, garis besar pemahaman tentang konsep itu apa, tentang pengelolaannya itu seperti apa, dan pengembangannya itu seperti apa. Paling tidak itu Bapak Ibu teman-teman ya kita coba tangkap ya pada malam hari ini nih. Pengelolaan untuk apa? Tentang IMB. Yang pertama adalah konsep dasar, pengelolaan, dan pengembangannya. Jadi itu ya. Jadi kalau dari tiga ini nanti belum ada yang didapat, silahkan teman-teman kita bisa ngobrol ya, diskusikan bersama-sama. Oke, teman-teman kita sampai di sini. Dalam pengelolaan institusi masyarakat, ini kan pengelolaan oleh penyuluh, Bapak sekalian. Jadi yang sedang kita bahas ini adalah apa yang dilakukan oleh penyuluh KB, bukan oleh kadernya. Ya. Jadi kita sebagai penyuluh, penyuluh pengelola pembina IMP itu pengen memastikan apa sih yang dilakukan oleh kita sebagai petugas KB, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang perencanaannya. Kita awali dari perencanaan. Kita identifikasi IMP-nya, Bapak sekalian. Kita identifikasi IMP-nya ya. Ini. IMP-nya identifikasi kan berarti kita harus punya data, ya. Data institusi masyarakat pedesaan. Di desa A berapa IMP-nya, berapa sub IMP-nya. Kemudian klasifikasinya apa saja, ya. Kemudian eh, mendata ya, melakukan kita punya data tentang siapa nama pengurus, di mana alamatnya dari IMP dan sebagainya kita punya itu. Ini di perencanaan. Kemudian dalam pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan IMP itu ada meliputi dua. Kalau menurut modul IMP Bapak Ibu ya, modulnya saya ambilkan di modul ini. Ini adalah pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas. Jadi pengembangan kualitas dan kuantitas adalah pengembangan yang dilaksanakan dalam pengelolaan institusi masyarakat pedesaan. Pembinaannya bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Bisa langsung turun ke sana atau mungkin tidak langsung ketemu dengan IMP. Ini pembinaan. Jadi teman-teman sekalian kita pakai istilah langsung tidak langsung karena ini yang ada di slide pembelajaran ada di modul IMP ya Bapak Ibu ya. Mungkin pembinaan kan ada bisa jarak jauh, jarak dekat, jangka panjang, jangka pendek kan bisa itu. Tapi kalau ada pertanyaan tentang pembinaan, Bapak Ibu, teman-teman pakai aja yang langsung tidak langsung karena ini ada di modul gitu ya, ada di bahan belajar pelatihan penunjangan. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin Assalamualaikum, Dek. diberikan teman-teman sekalian? Kalau Assalam, ya. silahkan. Oh, selalu Ndak ya ditentukan baik. jangan di karena banyak Oh, saya desa hujan atau ya. siapa tahu Jadi saya kena hujan. tentukan anda bisa sanggup jadi saya Baik. jalan saja mulai dari Matajan sampai dari Palaka Pak langsung ke Hulu. Saya lanjutkan, Bos sekalian ya. Ya mulai Matajan, Biru, Nah, ini Moto saya sampai Padang, bocor-bocor itu. Sandeko, Temu Batu, Palaka baru Hulu begitu. Mbak Titin, ini mungkin Jual bocor. batu akik. Oh, lokal nih bah dulu, ndak apa kira-kira sampai aja. Kira-kira perkirakan Mbak jam Titin mau 12 nanya apa baru ini? kita bisa sampai itu jam 1 lah. Silahkan, Mana? Mbak. Mbak Titin Mudah-mudahan saya mau Halo, bisa. Assalamualaikum. present. Iya, Ya, mau. Assalamualaikum. mudah-mudahan saya bisa tiba Waalaikumsalam. sampai sekitar Waalaikumsalam. itu karena seperti tadi Ini di Bapak ingin saya tanyakan wilayah timur mengenai itu di Lawaya saya klasifikasi tiba Pak. jam. Mengenai Klasifikasi IP untuk ini kan kami juga untuk peningkatan klasifikasi dari dasar, berkembang, dan Mm-mm. mandiri. Untuk Mm-mm. di SIGA, Pak, untuk menjadi mandiri itu apa saja yang bisa meningkatkan klasifikasi IMP-nya? Di Penilaiannya ya. catatan pelaporannya Kak atau dari Kak nolnya Pak, Kak nol IMP. Jadi kalau di sini kami rata-rata masih di posisi berkembang Pak. Jadi untuk tahun ini diharapkan menjadi Mm-mm. mandiri. Kami belum tahu di mana untuk meningkatkan Oh klasifikasi gitu ya. mandiri di. Nah, ya, terima kasih Pak. Mandirinya gini ya. Baik. Apa yang harus dilakukan ya Mbak Titin ya supaya IMP kita itu meningkat ya dari kalau dasar ke berkembang, berkembang ke mandiri itu apa yang dilakukan?
Se- eh, kalau yang tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian, kalau yang saya tadi sampaikan kan untuk peningkatan peningkatan status ya, itu kan dari eh, apa dari pelaksanaan peran baktinya. Kalau kita lihat tadi ya, Ma- nah, benar. Ini mana ini? Sebenarnya kalau kita lihat di konsep yang pengembangannya, Mas sekalian ya, ini kan kalau fungsi-fungsi atau peran dari IMP itu sudah berubah menjadi lebih baik, dia apa statusnya klasifikasinya akan meningkat menjadi mandiri. Ini yang menjadi acuan. Nah, kalau di Siga tentu rekodnya Bapak Ibu sekalian kelengkapan apa untuk laporan-laporannya mulai dari K0 terus ada R1 itu juga terpantau ya Bapak sekalian ya. Nah, teman-teman ada rumus sebetulnya rumus untuk mengetahui apakah klasifikasi itu berkembang atau mandiri atau dasar ya. Pernah baca apa pernah lihat ya Bapak sekalian ya? Pernah lihat ada rumusnya untuk menghitung apakah itu berkembang atau mandiri dari jumlahnya. Baik, kita mau coba lihat apa ya sekalian ya untuk cara menghitungnya. Kita lihat ya coba masih ada nggak ya Bu Titin ya sebentar ya. Oke, baik. Saya buka dulu ini. Untuk modul pembinaan IMP. Bentar. Mudah-mudahan masih ada di sana ya. Materi, latihan. Bentar. Ini menarik pertanyaannya ya. Bagaimana sih itu ya? Bagaimana sih kita bisa menghitung apakah modul institusi INS, apakah dia bisa dihitung mandiri atau berkembang ya? Kalau ada ya modul. Oke, ini ada modul mas kalian ya. Mudah-mudahan di sini ada ya. Kalau nggak ada berarti saya berhutang harus menjelaskan itu sekalian. Ini modul pengelolaan IMP mas kalian ya. Coba ini saya share dulu, saya share ke teman-teman. Ini teman-teman saya mau nanya, modul ini itu di Google Drive itu sudah ada belum ya? Atau baru bahan tayang? Yang modul seperti ini nih. Modul pengelolaan IMP. Kelihatan nggak dari situ teman-teman? Ini edisi 2024. Kelihatan Pak Bambang. Kelihatan ya. Baik. Saya akan Mm-mm. cek. Kalau saya cek ketemu kita bahas. Kalau belum ketemu nanti mungkin jadi saya penasaran saya nanti akan saya carikan nggak jawab sekarang ya Bu ya. Coba kontrol tentang klasifikasi. Ya, coba ini banyak ini kontrol kita dapat ini. Deskripsi singkat, mekanisme pengelolaan, klasifikasinya ya. Eh, saya ingin cari yang menghitungnya. Saya agak lupa teman-teman tapi ada cara menghitung itu. Klasifikasi dasar ini seperti ini ya. Ini sudah saya pindahkan ke metrik yang tadi ini, teman-teman ya. Klasifikasi berkembang. Berarti mengikuti ini, teman-teman, mengikuti apa indikator-indikator ini, tapi ini nggak ada yang cara menghitungnya ya. Upaya pengembangan, Bu. Jadi sementara mungkin saya bisa jawab begini ya. Kalau klasifikasi dasar ke berkembang, maka harus memantapkan 6 peran bakti MP dengan terus melaksanakan kunjungan pembinaan baik secara langsung maupun forum-forum yang ada. Baik, ini belum menghitung ya. Di modul ini ada nggak ya cara menghitung ini? Lah ini menghitung apa ini? Kuantitas ini, teman. Baik, saya coba cek ini. Ini warna ya. Nah, ini Bapak sekalian ya. Ini masih yang modul lama ya. Perhitungan aspek kuantitas IMP, ini kuantitasnya.
Baik. Ini kuantitasnya baru. Ini kualitasnya. Kelas week dasar merah. Masing. Oke, baik. Ini cara menghitung. Sebenarnya yang menghitung kita, teman-teman mau kita apa kategorikan dasar berkembang mandiri itu yang menghitung kita, bos sekalian ya. Bukan penilaian oleh orang lain ya. Ini kelas week itu. Oke. Hmm. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian ya. Contoh, coba ini saya hapus. Nah, ini agak gede ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini di modul ini, Bapak Ibu sekalian nanti saya akan kalau belum ada, saya akan kirim modulnya ya. Contoh di desa A terdapat 4 kelompok KB dengan kondisi klasifikasi berikut. Kelompok KB mandiri, ini berarti kelompok-kelompok tingkat RT ya, berkembang kayak kelompok-kelompok RT. Oke, baik teman-teman. Saya jadi ingat sekarang bahwa kalau kita ingin menghitung apakah klasifikasi mandiri atau berkembang itu lihat dari 6 perannya. Oke, ya, stop share ya, Bapak sekalian ya, biar enggak. Teman-teman, kalau kita ingin menghitung apakah sebuah institusi itu dasar berkembang mandiri, sekali lagi kita melihatnya dari pelaksanaan 6 bakti. Ya, pelaksanaannya seperti apa. Nah, kalau menghitung tingkat desa, maka kelompok-kelompok itu dihitung, gitu, seperti tadi di modul itu. Ini saya sampaikan tadi teman sekalian ya. Kalau kelas dasar itu pengorganisasiannya masih tunggal, pertemuannya belum rutin. Ini cara menghitungnya, Bu, ya. Untuk mengkategorikan apakah sebuah kelompok KB itu dasar atau berkembang atau mandiri, kita melihat pelaksanaan 6 peran baktinya. Kuncinya itu, Mas sekalian. Nanti kalau warna merah biru itu tingkat desa untuk memetakan. Paham ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau yang mandiri berarti ini, kalau Bapak Ibu punya institusi masyarakat, sudah pengorganisasinya lengkap, pertemuannya rutin, bisa melakukan komunikasi, informasi, edukasi ya, bisa pencatatannya mengikuti pola, kegiatan pelayanan KB-nya sudah lengkap, kemudian minimal ada 3 upaya kemandirian, maka itu kita kategorikan sebagai institusi masyarakat yang mandiri untuk tingkat kelompoknya. Untuk tingkat desanya nanti kita menghitung di masing-masing kelompok itu kita hitung berapa yang mandiri, berapa yang dasar, berapa berkembang mandiri. Nanti di desa itu bisa kita kategorikan. Mau jalan bebas. Izin Itu Pak ya Bambang. teman-teman ya. Izin Pak Bambang. Silahkan ya Mbak Iya. Riani. eh, iya. Ini kan kita nih sudah mencoba beberapa desa ini memasukkan pelaporan secara online-nya nih Mm-mm. dengan kebutuhan yang mandiri ini Pak. Iya. Sekian yang untuk kegiatan pelayanannya gitu kan. Tapi Mm-mm. eh, perubahan klasifikasinya nih Belum. tidak naik-naik nih Pak, masih di berkembang Ah, saja. masih Padahal sudah berkembang. 6 bulan Padahal coba sudah kita di perbaiki input. kan. Oh Nah, tapi ini. masih di berkembang. Ini di salahnya apa di mana saya ini kan? Nah, Ah, gitu teman-teman tuh ya. banyak kejadiannya seperti itu. Oh, Nah, maksudnya itu Pak. baik problem ya. Oke, baik. Untuk update di SIGA berarti ya, Mbak Afri ya. Oke, baik. Untuk update Iya, update SIGA, di Siga. update SIGA-nya teman-teman saya tidak bisa memastikan ya sebabnya apa ya. Pak, Ya. izin jawab Pak. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Kenapa? Bu izin Martinez ya? Ya silakan. laporan online-nya Pak. Mm-mm. Pertemuan Kenapa? pertemuan 2 kali Bu. Catat dulu Bu. Pertemuan 2 kali. Sudah, itu kan sesuai dengan yang kita sudah dapat aturannya ya. Kalau mau berkembang, pertemuannya sekian Mm-mm. kali. Terus tuh kegiatannya Cuma, apa saja. mm-mm. Tapi itunya Kanalnya ada itu naik-naik. tetap Nah, itu yang saya pertanyakan. Ah, Ini masalahnya di mana? Sudah di sesuai SIGA dengan ya. yang Ibu Malah masalahnya sampaikan di itu. SIGA ya. Iya, di kanal Siganya. kanal Sudah enam SIGA-nya. tidak bulan. diperbaiki. Nah, itu. Dia harus pertemuan 2 kali. 1 bulan tuh pertemuannya 2 kali pelaporannya. Pencatatan pelaporan kali. Pertemuan Iya.
Oke, Bisa baik-baik, Bu. Sudah Kali itu. Bu, Oke, saya tiga kali Iya, saya 12. 3 kali malah buat Bu, ada pertemuan untuk evaluasi, ada pertemuan untuk rencana kerja, tapi baik, baik, kondisinya baik. tidak mau naik, Baik, itu itu yang problem kasihan. lapangan, Bu ya. Problem Kan Itu lapangan, Bu ya. Baik, kanalnya juga diperbaiki. udah mandiri, Bu. Kami sudah, baik, itu baik. sudah Ya, diperbaiki, Mak. iya, Coba ditanya. senang sekali ya saya teman-teman merespon pertemuan pada malam hari ini ya, kita kelas gabungan. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa itu adalah problem operasional di lapangan ya. Problem itu bukan hanya di SIGA, Bapak Ibu. Aplikasi apapun kita itu memang masih eh, sering mengalami hambatan atau kendala gitu ya. Baik di SIGA, mungkin ada aplikasi LCMIL, aplikasi lain itu kita sering respon sistemnya itu kurang. Nah, tapi itu kita abaikan dulu sekalian. Kita sekarang eh, apa? Kita coba konsepnya aja kita pegang itu karena kita sedang memilih mana yang akan apa? Mana pembahasan yang memungkinkan akan muncul dalam uji kompetensi gitu. Kalau problem lapangan ya Oh pasti iya, iya, nanti baik, baik, Pak. iya problem lapangan banyak Bu ya. Tapi kalau saya ada kesempatan mungkin saya ikut menyampaikan itu problem teman-teman di lapangan adanya update dari sistem terhadap input masukan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Begitu ya Bu ya. Problem Iya, iya, baik. untuk aplikasi banyak sekali Bu, ya. Dan itu mungkin nggak ditanyakan di UKOM itu. Maaf Pak, bisa Iya, lanjut iya, iya, lanjut iya. bahas soal. Iya ya, baik ya gitu ya. Setuju ya Bu ya. Kita ini dulu ya. Ya, lanjut bahas soal, Pak. Ya, tapi saya jadi Semangat, tahu. Terima semangatnya, kasih Pak, banyak. minta ampun. Iya, nggak apa-apa. Saya terima kasih banyak ya dapat masukannya. Jadi kalau pas misalnya saya ada kesempatan, saya bisa ikut bersuara lah, bisa ikut menyampaikannya. Karena ini kan informasi langsung dari teman-teman sekalian. Baik, oke ya, kembali ke sini ya, ke laptop ya, teman-teman ya. Oke, Pak. Pengembangan IMP ada pengembangan, pemetaan, pengembangan Poktan, dan monitoring evaluasi. Ada 4 ya dalam pengembangan IMP. Kalau yang ini kan tadi pengelolaan nih. Pengelolaan IMP, bagaimana kita mengelola IMP, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pembinaan. Pembinaan itu langsung tidak langsung. Nah, dalam eh, pengembangannya, pengembangan IMP itu, supaya kita, teman-teman ya, IMP-nya itu naik dari dasar berkembang mandiri ini, pengembangannya seperti ini. Strukturnya, kalau pengembangannya ada pengembangan struktur, pengembangan peran, kemudian kalau pemetaan, ada pemetaan dusun RW, ini pemetaan institusi ya. Pendataannya adalah mendata kualitas dan mendata kuantitas. Kemudian pengembangan Poktan, kita mengembangkan kelompok kegiatan karena Poktan itu bagian dalam institusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pelayanan KB, pelayanan keluarga sejahtera, KPKS, itu antara lain adalah pelayanan dalam apa poktan-poktan pelayanan kepada ibu balita, pelayanan kepada ibu yang punya remaja, pelayanan kepada ibu misalnya hamil, dan sebagainya itu kan di poktan-poktan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Baik problem nasional di program Bangga Kencana, salah satunya itu disampaikan oleh teman-temannya Mbak Titin sama Bu Ahmad ya, terkait dengan aplikasi. Termasuk si Lili teman-teman, kadang-kadang ada aplikasi baru dipakai sebentar, kemudian nggak dipakai lagi. Ini nanti nanti kayaknya aplikasi seperti ini nggak dipakai lagi kalau super app itu sudah selesai, Mas kalian. Tapi kelihatannya itu nggak akan ditanyakan ya, teman sekalian ya dalam uji kompetensi. Baik, teman-teman sampai di sini tentang konsep, apakah ada yang eh, Bapak Ibu perlu diskusikan tentang konsep ya, tentang konsep atau tentang teori untuk apa institusi masyarakat pedesaan. Teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya, ke- keputusan Kepala BKKBN nomor 84 itu berisi penguatan institusi masyarakat pedesaan. Nanti kita akan lihat ya, sekalian di soal mungkin ada ini. Lanjut ke soal ya, teman-teman sekalian ya. Kita nyoba aja, Bapak Ibu, nyoba soal. Apakah itu soal keluar, Pak Bambang? Misalnya, teman-teman akan bertanya seperti itu. Saya mungkin menyampaikannya begini, soal ini adalah sarana
atau instrumen untuk belajar. Bisa jadi soalnya persis seperti ini, bisa jadi soalnya tidak persis seperti ini, tapi substansinya keluar gitu. Begitu ya. Atau isinya itu keluar, tapi kalimatnya nggak seperti ini. Jadi kita kan sifatnya kan hanya meningkatkan kesiapan kita ya. Kalau ada pertanyaan institusi, ya pertanyaan IMP, karena kita udah belajar, kalau kita bisa mengatasi ya soal-soal itu. Baik, dari saya dulu ya, nanti saya giliran teman-teman ya, supaya bagaimana caranya supaya KIE dapat meningkatkan pengetahuan sikap perilaku, Bos sekalian. Ini langsung ya. Oke, ini saya dulu ya. Bagaimana caranya supaya KIE, ya komunikasi informasi edukasi itu dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, ini kita kan disuruh, ini tipe soalnya, teman-teman. Tipe soalnya adalah kita memilih jawaban di antara apa, jawaban terbaik ya. Jadi yang misalnya A ini, dengan memaksakan informasi tentu nggak bisa ya. Dengan menyembunyikan informasi, informasi kok disembunyikan kan nggak boleh juga kan. Dengan memberikan insentif finansial dalam rangka perubahan perilaku, kita mengkasih insentif lah kan, dari mana sumbernya kan nggak punya. Maka yang terbaik adalah jawabannya D. Ini contoh ya Bapak sekalian ya, KIE. KIE kan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan. Oke ya, ini jawabannya ini ya teman-teman ya. Kalau KIE ini kita sedang mencermati soal Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan KIE, KIE kan poinnya adalah meningkatkan pengetahuan. Poinnya. Jadi KIE kan intinya kan meningkatkan pengetahuan. Kalau advokasi berarti dukungan. Kalau konseling adalah memberikan bantuan pengambilan keputusan. Oke ya, jadi ini kalau opsinya seperti ini, pastikan ya, kalau kita tadi cek satu persatu, jawabannya adalah D. Baik. D. Oke, dari saya sudah ya, boleh giliran nggak teman sekalian menyampaikan ini? Saya minta bantuan dari yang paling barat, berarti di sini ada paling barat kan berarti belum terlalu malam nih. Misalnya ada Bu Yeni, ada Bu Sapa, silakan. Boleh ya, Bu ya? Dari Sumatera Barat ada siapa di sini, teman-teman? Sumatera dulu lah. Membacakan soal, silakan. Pak, Silakan, Bu. dukungan dan keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan di Kampung KB dapat digali melalui kegiatan sebagai berikut, kecuali ego Iya. ego D. Ego sektoral. Ya, dapat digali. Ego sektoral. Oke, ego sektoral ya, nggak boleh ya. Ego sektoral mementingkan diri sendiri, tidak ada integrasi kerjasama, tidak ada kemitraan. Baik, Bu Yeni. Bu Yeni, 4 soal ya, Bu ya. ya Pak. Silahkan, Bu. Sasaran KIE adalah D. Individu, keluarga, dan masyarakat. masyarakat. Oke. Individu, keluarga, dan masyarakat ya. Ini sasaran komunikasi, informasi, edukasi. Nanti kalau kita belajar seperti ini, Bapak Ibu, nanti kita akan berkembang pemikiran nih. Nanti sasaran advokasi itu siapa gitu. Gitu kan. Kok. Tadi sampai mana ini? Nah, ini tadi sampai mana tuh? Sampai KIE tadi Pak. Sampai KIE ya? Iya. Enggak, mana sih? Akan soal. Penyuruh KIE. Ini dulu silahkan. Udah kelihatan belum? P adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan. D. Penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Ini ya, benar ya. Pak. Ini kalau kita bikin angka kredit teman-teman, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan. Baik, terima kasih banyak Bu Yeni. Bu Yeni mau dikasihkan ke siapa Bu? Silakan. Siapa ya?
Pak Dirman boleh, Pak Dirman. Firman, oke. Pak Dirman ada, Pak Dirman. Peta Pak kondisi Dirman. IMP pada Ya. tingkat desa dan kelurahan mencakup Peta apa itu? Kira-kira apa, teman-teman? Peta kondisi IMP ya. C, D ya. C, C, B. B. B Kak Oke. tingkat. B ya. Oke. Maksud nggak teman-teman ini? Jadi tadi kan kita pemetaan tuh, kita buka modul di sana ada warna biru, warna merah gitu ya. Yang modul tuh yang tadi saya buka sebentar itu kan sedang memetakan istilahnya. Kita tadi sedang memetakan, Bapak sekalian, ya. Yang dipetakan kalau IMP tingkat desa, ini kan IMP tingkat desa. Maka ketika kita dalam tingkat desa memetakan itu kan memetakan yang di bawahnya. Berarti kelompok KB dan kelompok sub PPKBD. PPKB per dusun. Ya, kita kan lagi di tingkat desa tuh. Ini peta kondisi tingkat desa. Nah, kita di desa nih. Siapa yang dipeta? Berarti kita memetakan yang di bawahnya, yaitu kelompok KB dan sub PPKBD. Kalau Sub sekarang namanya PPKBD. sub IMP. Oke ya, teman-teman ya. Berikutnya, monggo Pak Dirman. pendataan keluarga 2021 merupakan bagian dari sistem informasi keluarga SIGA yang Ya, diatur dalam B. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Oke, baik ya, Pak Dirman ya. Undang-Undang 52 ya. 87. Benar PP, Bapak. tahun Ya. 2014. Kalau di 87. undang-undang belum menyebut ke pendataan, Ya. ya, baru menyebut tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tapi 5 tahun kemudian, berselang ya, tahun 2014 terbit PP 87 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga dan SIGA, teman, dan sistem informasi keluarga itu di tahun 2014. Makanya di tahun 2015 itu kemarin dulu pernah ada pendataan keluarga pertama kali yang 5 tahunan, Mas, sekalian ya. Itu tahun 2015 itu. Mulai ada pendataan keluarga atau PK 2015. 87. Berarti ini diingat ya, PP-nya PP 87 ini. Kalau Ya. yang ini PP yang laris banget dalam segala soal, Mas, sekalian ya. 7 tahun Dalam segala soal itu, dalam uji pretest, post-test, uji kompetensi itu PP ini biasanya muncul sekaliannya. Maka kita akan coba ingatkan di sini. Maka ya, Pak Dirman sekali lagi boleh, Pak Dirman. Terdapat 3 tahapan dalam pengelolaan IMP, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan. Itu. Pak. Sip. Bambang menghilang. Kelempar Pak Bambang ini. Kita aja yang jawab A. Mana ya? C. A. A. C. Ya, 84 Peraturan PK nomor 2024. 48. Suara Pak Bambang nggak kedengaran. Suara kita yang Oh, kedengaran. saya yang nggak kedengaran, Bu. Maaf ya, saya. Saya Pak. tadi. Baik, ini kalau penguatan IMP dalam program Bangga Kencana itu ada di mana? Penguatan A. A. A, 84 tahun 2024.
di Baik. peraturan. Teman-teman cermati ini ya. Tolong dicermati ya. C. Kalau ini kan kep Peraturan. nih, berarti keputusan. Harusnya di sini kep. Kep. Peraturan. Kok ini peraturan, di sini kok kep kan berarti ini salah ini pasti ini. Nggak benar. Ya namanya Peraturan. Berarti B, kalau B ya Pak. kalau di sini kep harusnya di sini keputusan kepala BKKBN. Coba yang Itu di 8. sini ini juga kep. Nah, berarti ini nomornya kan nomornya sama-sama 84 tuh, 84 84. 84. Tapi kalau ini kep. Jadi ini yang Kep. benar tuh ya. 84 Keputusan 2024. bukan peraturan ya, teman-teman ya. Tapi Ke keputusan nih. Keputusan B. Kepala BKKBN nomor 84 G3 2024 itu mengatur tentang penguatan ya, mengatur tentang penguatan institusi masyarakat. Saya sudah kirimkan di Google Drive teman-teman untuk peraturan ini ya. Jadi teman-teman kalau sempat unduh silahkan unduh untuk baca-baca gitu. Apa sih bedanya IMP sekarang dengan IMP zaman PPKBD gitu. Berarti kayak teman-teman ya. Ini clear ya jawabannya ini ya. Oke, baik. Ini kira-kira coba dibaca bareng dalam hati ya. Oke, meningkatkan peran serta, Mas kalian. Meningkatkan peran serta ini dan pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Tujuan dari apa ini? C, C. MP. C. Institusi Ya, masyarakat pedesaan. ya, jadi tujuan dari adanya institusi masyarakat pedesaan adalah untuk meningkatkan peran serta ya dan partisipasi dari masyarakat. Baik ya, Bu ya. Oke. Ini IMP teman-teman bina rencana menurut IMP keputusan bela kepala kencana menurut BKKBN. keputusan Kepala BKKBN nomor 84 itu berkedudukan di tingkat apa? B. IMP. Desa. Desa. D, Desa. desa. Ya, kalau dusun apa namanya? Sub. Sub IMP. Oh, Sub IMP. Sub IMP. sub. Kalau Oke. RT namanya apa, teman-teman? Kelompok KB. Kelompok Kelompok KB. KB. Kelompok KB. Ya, jadi kalau yang ini jawabannya desa. Ya. Desa. Baik ya. Menurut KPK lo ya, bukan menurut saya teman-teman sekalian. Dusun. Habis dusun tadi apa ya, Pak? Yang mana? Apa? RT. Yang RT. Dusun RW sub sub MP bang IMP. rencana keputusan kepala Kalau yang BKKBN. dusun atau RW itu sub IMP, Bapak Ibu, namanya ya. Tapi di SIGA masih sub PPKBD. Ya, Apa kalau di yang sini penting, masih yang sub penting kita PPKBD. tahu, iya. Yang penting kita tahu teman-teman ya. Jadi nanti apa yang dimaksud oleh pertanyaan itu kita bisa menjawab. Baik, ini mungkin kecil kemungkinan keluar, teman-teman. Saya hanya ingin, Bapak Ibu teman-teman, hanya ingin menyampaikan bahwa menurut KPK itu, ya menurut KPK ya, organisasi yang secara sukarela berperan aktif dalam program Bangga di tingkat desa yang ada sebelum KPK, ya, yang telah ada sebelum KPK ini lahir, itu harus dibaca institusi masyarakat pedesaan perkotaan. Jadi organisasi atau institusi sebelum KPK 84 itu harus dibaca institusi masyarakat. PPKBD ya bacanya IMP gitu maksudnya itu. Dan itu ada di ketentuan di klausul nomor 7. Apa ini keluar Pak Bambang soal ini? Saya yakin tidak ya, tidak keluar. Tapi ini jadi pemahaman kita bahwa kenapa Ibu menyebutnya IMP kalau ada pertanyaan seperti itu? Karena berdasarkan KPK 84 kita harus menyebut IMP, tidak lagi menyebut PPKBD itu. BKB. Walaupun di SIGA itu masih PPKBD. Ini di soal ini kita hanya ingin menyampaikan pesan itu kepada teman-teman. Saya yakin ini tidak keluar. Cuma saya ingin ngomong ini. Kita menyebutnya sekarang IMP gitu. Oke ya teman-teman ya. Baik. Kepala desa atau lurah dapat menganggarkan kebutuhan operasional bangga bencana. Ini merupakan peran kepala desa sebagai apa?
Ini menurut Tor. KPK ya, teman-teman. Fasilitas. Menganggarkan kebutuhan. Berarti kepala desanya sedang berperan sebagai apa itu? Mentor. Hah? Fasilitator. Mentor. Mentor IMP. Motivator. Motivator. Kalau Motivator IMP. motivator memberi Nah, motivasi. Kalau mentor Fasilitator. itu kalau mentor itu nah, mengajari gitu. Kalau fasilitator itu mempermudah. Memfasilitasi. Memfasilitasi, fasilitator. Fasilitator. Iya. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, di soal ini saya ingin bilang, jangan ngapalin soal ya. Tapi kepala desa kelurahan itu berperan di KPK itu, di peraturan nomor 84 itu, kepala desa kepala kelurahan berperan sebagai motivator, fasilitator, negosiator, dan mentor. Itu ada di sana. Kalau yang ini teman sekalian, kepala desa melakukan pembinaan masyarakat. Berarti kepala desa sedang berperan sebagai apa? Mentor. Mentor, Mentor. Motivator. bukan motivator kepada masyarakat ini loh. Motivator ya, teman-teman ya. Ini ada di KPK, Bapak sekalian. KPK 84 tahun 2024. Nah, teman-teman, soal biasanya ada yang ada kecuali atau yang bukan atau tidak termasuk gitu ya. Ini yang ditanyakan adalah yang bukan. D. Menghimpun dana Program masyarakat. di wilayah tingkat desa. Mana ini? Bukan D. kegiatan Menghimpun IMP. dana masyarakat. D. Input dana Itu masyarakat ya, kayak bukan kegiatan D. IMP ya. Jadi iya. berarti kan program tahunan, pendataan saresean, peningkatan inovasi IMP adalah kegiatan IMP. Tapi dana masyarakat bukan. Ya, teman-temannya bisa diikuti nggak yang saya sampaikan, teman-teman sekalian? Insya Allah, Pak. Kenapa? Insya Allah ya. Penanggung jawab IMP dijabat oleh siapa, Bapak sekalian, menurut KPK, KPK 84? Kepala desa kelurahan. Kepala desa kelurahan. Kalau teman-teman penyuluh sebagai apa? Sekarang Pembina. sudah Pembina. 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 Pembina IMP adalah penyuluh KB. Pembina. Iya, kalau penanggung jawab adalah kepala desa. Nah, ini saya sampaikan kepengurusan struktur IMP yang baru, Bapak Ibu sekalian. Bidang dalam struktur kepengurusan IMP meliputi apa? Ada bidang-bidangnya maksud saya. Dalam struktur pengurus IMP, ya tingkat desa itu ada bidangnya. Bidangnya saya langsung kasih tahu kan aja. Bidang data, KI penggerakan, dan KI bidang penggerakan dan pelayanan. pelayanan. Oke ya, bidang data, bidang KI penggerakan, dan bidang pelayanan. Teman-teman penasaran nggak dengan KPK 84? Mau kita buka sedikit misalnya, atau nggak usah? Nanti dibuka sendiri aja ya. Saran, Pak. Penasaran? Baik. Saya cari ya, saya cari sebentar aja. KPK-nya barangnya kayak apa sih gitu ya. Oke, barangnya ada nggak ada, Pak? Eh, KPK nomor 84 coba. Nomor 84 ada nggak? Mak, Mak, Nah, itu kan Papa mau makan satu, yang satu Mama enggak. Mama kenyang. Bawa aja ke kulkas. dikasih sini Saya aja, juga Bu. kenyang, Bu. Kalau udah Saya kenyang, mau, Bu. Bu. Saya belum. Saya mau, Bu. Masih Buat lapar. saya aja, Bu. Maaf, Saya Pak. belum makan nih. Saya ini belum makan, Bu. Buat saya boleh, Bu. Bagi, Bu, bagi. Saya kirim fotonya ya, Pak. Boleh, boleh. Ya, virtual berarti dong makannya. Tadi peraturannya. Peraturan. Bentar ini. Capcanya kayak apa sih Capcamnya ya teman-teman? Oh, bukan peraturan, keputusan teman-teman sekalian, keputusan. Karena teman-teman katanya pengen. Tadi saya sempat nemu sih. Keputusan Kepala BKKBN. Gitu ya. Teman-teman nanti kalau saya nggak ketemu dengan cepat, kalau nggak ketemu cepat ya daripada lama nanti teman-teman cari sendiri aja ya. Sudah saya kirim teman-temannya buat teman-teman sekalian. Di sini ada. Pak, lanjut, Pak. Lanjut ya.
Nah, lanjut aja lah. Oh, ini teman-teman ketemu nih. Bisa kelihatan nggak dari situ, teman sekalian? Saya buka, saya share lagi ya. Ini keputusan Kepala BKKBN tentang penguatan institusi masyarakat pedesaan. Ini teman sekalian ya. Ini keputusannya nih. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 84 Cap 8 G3 2024. Ini tentang penguatan institusi masyarakat pedesaan. Ini ada ya teman-teman di situ ada di Google Drive. Tolong kalau cara mengunduh ada kesulitan nggak teman-teman sekalian mengunduh file di Google Drive yang saya kirim linknya. Di Bisa mau link tuh Pak ada penambahan file tuh Pak. kadang-kadang kalau ada yang baru saya tambahkan di sana Mas. Oh, Yang pantas baru. kami awal-awal download nggak Nggak banyak ada yang ya. ketemu. Oke baik. Kalau sekarang sering dicek ya teman-teman ya. Saya selalu update ke sana. Pak, contoh soal IMP itu udah lama juga Pak di-share di G-Drive tuh Pak. Soalnya kan Pak, sebagian kalau udah kami cetak. mm-mm. Oh udah dicetak, tapi ada yang belum update yang belum IMP juga. Makanya saya undang sekalian. Soal yang Oh gitu. angkatan pertama itu belum update ke IMP, itu belum ada IMP-nya. Oh berarti yang ini baru Pak ya? Ya lebih lebih baru gitu, maksudnya lebih kekinian itu. Saya ingin Oh berusaha iya. mengupdate. Kelihatan ya teman-teman ya, ini ya Ya Pak, makasih banyak bidang-bidangnya Pak. ya. Baik. Berikut ini yang bukan peran bakti MP mana teman-teman? Pencegahan stunting. Pencegahan stunting ya. Dia kalau pengorganisasian ya, advokasi konseling ya, pencatatan, penataan, pemetaan. 6 peran kan, berarti dalam 6 peran itu nggak ada pencegahan stunting, teman sekalian. Oke, ini BPKBD kita skip ya, teman-temannya. Oh, nggak apa-apa lah. Ini tingkat apa, sekalian, kalau BPKBD? Desa. Tingkat Desa. desa ya. Kader dalam pada organisasi berperan aktif dalam melaksanakan di tingkat desa. Karena ini kan kalimatnya sama, yang beda hanya tingkatnya itu dusun, RT, Ya, RW. katakan. Jadi desa ya. Baik, ini sudah ke substansi Bapak Ibu teman-teman ya. Di bawah ini dicatat atau di entry pada register hasil pelayanan KB. Ini karena pelayanan kalau institusi kan ngirim akseptor ke Aktif. D. D. register hasil. Oh ini ada di klinik ya teman-teman ya. Berarti yang mana? Yang di D. peserta KB aktif nggak ada ya. Di R1 KB. Ini D peserta KB klinik aktif. teman-teman. Ya, oke. Berapa jenis pengendalian lapangan siga? 22. 22. Ada 22 ya. B. Baik. Ya Pak. Oke. Di bawah ini adalah ketentuan yang benar tentang pencatatan Poktan, laporan register kelompok kegiatan. Teman-teman diamati itu. Yang benar mana? Oke, saya bacakan ya. Jika dalam yang A ini, jika dalam 1 bulan, Ibu ya, jika dalam 1 bulan terdapat lebih dari satu kegiatan, maka mencatatnya lebih dari 1 kali sesuai jumlah kegiatan. Jika dalam 1 bulan lebih dari satu kegiatan, maka di R1-nya itu kita mencatat lebih dari 1 kali. Boleh nggak, Bapak Ibu? Boleh. Boleh Boleh, ya. Pak. Oke. Berarti ini ya. Kalau misalnya B, satu register Poktan hanya untuk satu kegiatan, kan enggak. Enggak. Jadi, A, Pak. ya. Jadi A ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada 2 kegiatan, berarti dicatat 2. Kalau ada 3 kali kegiatan, berarti ada 3 kegiatan dalam satu register. Klasifikasi institusi masyarakat Dasar berdasarkan apa? berkembang. B. B. B ya. Dasar berkembang. Oke. B. Oke, dasar berkembang mandiri. Kalau kampung KB apa, Bapak Ibu? Kampung KB. Dasar Dasar berkembang berkembang Mandiri paripurna. dan A. A. kalau kampung KB berkelanjutan kelihatannya Pak, ya.
Asal Yo. sendiri berkelanjutan. Soal berkembang dan Kalau berkelanjutan. pikir ini baru berani beraksi. Ya. Tumbuh Kalau tegak-tegak. berani beraksi ini bukan klasifikasi, ini adalah substansi. Substansinya ya Substansi Pak ya. perkembangan remaja. R tumbuh Tumbuh tegak. tegak. Tumbuh tegak-tegar ini TR. Tumbang. Tumbang. Iya ya. Tumbuh tegak tumbang ya. Ada yang tumbang. Ketiga. KIEKB, KIE Bu, tujuannya apa ini? B. Merubah pengetahuan atau menggalang kesepakatan? Merubah B. Merubah pengetahuan. Enggak. Kepercayaan dan Mendukung nilai-nilai tidak. perilaku Merubah yang pengetahuan. Yang paling panjang jawabannya. Yang paling panjang. Yang enggak, Bu. Belum tentu soal paling panjang. Jadi mencermati secara cepat teman-teman KIKB kita ini aja, oh ini mendukung berarti bukan. Pengetahuan. Membaca sampai ke belakang. Merubah pengetahuan. Ya. Merubah Menggalang pengetahuan kesepakatan enggak? Berarti ini. Jadi gitu ya teman-teman, salah satu supaya efisien menghadapi soal. Mengapa fungsi keluarga seperti sosialisasi pendidikan, perlindungan, dan ekonomi penting dalam pembangunan? Ini nggak keluar Bu, saya pastikan ini ya penting ya, nggak Itu keluar. kan panjang lagi jawabannya, Pak. Panjang ya, karena fungsi tersebut mempengaruhi perkembangan individu dan kualitas masyarakat. Tapi ini terlalu umum, nggak substansif bidang kita. Ini yang tadi teman-teman Pak Dirman ya, apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 2014. Ini yang paling panjang. C, Pak. Saya yang paling panjang ini. Jadi benar ya, Bu ya. Rumusnya benar, paling panjang. Jadi kalau PP 87 itu mengatur perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. 2015. Ya, maka 2015 mulai ada itu PK 2015. Kalau advokasi, teman-teman, secara cepat aja itu mempromosikan, merubah pengetahuan, meningkatkan kesadaran atau membantu. Mempromosikan ya, advokasi supaya dapat dukungan. Dari pihak lain. Kalau merubah enggak ya, jadi mempromosikan supaya mendapat dukungan. Oke, lanjut. Ketika warga masyarakat menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan apa ini? Partisipasi masyarakat. Partisipasi ya. Warga masyarakat menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan KB, sekalian. Peran serta masyarakat. Partisipasi lah. ya. Kalau peran serta kan mereka berperan dalam program itu. Ikut KB, ikut BKB itu peran serta. Di pemikiran. Partisipasi. Ya, menyalurkan aspirasi. Ini ada di KEPK, Bu. Saya mengambilkan itu dari KEPK. Pembinaan pertemuan secara berkala. Ini ada poin-poin nih. Pembinaan pertemuan secara berkala. Kemudian pertemuan secara berkesinambungan. Kunjungan ke tempat kegiatan. Kemudian memenuhi kebutuhan sarana kegiatan dari IMP. Kemudian atau melakukan studi banding ya. Atau cara lainnya. Apa ini? pengendalian Apakah lapangan. pembinaan? Pembinaan. Pembinaan. Ya. Keren ya. Teman-teman bisa ini ya. Bisa tepat ya. Jadi pembinaan pertemuan. Ya. Kalau pengendalian enggak, monitoring enggak. Jadi ini paling tepat. Jadi itu kalau dibaca, biasanya ada clue-nya, ada petunjuknya, Bapak Ibu. Teman-teman, kalau soal itu ada petunjuknya. Kalau yang ini petunjuknya adalah pembinaan tuh. Pertemuan secara berkala. Ya. Baik ya, lanjut ya teman-temannya. Penanggung jawab IMP oleh siapa tadi? Kepala desa, kelurahan. Desa, ya. Ini tadi sudah. Berikut ini adalah tugas bidang KI dan penggerakan. Ini bidang KI penggerakan IMP. Tugasnya apa kira-kira? Yang kecuali Bu. Yang kecuali.
tugas bidang KIE-IMP. Melakukan pelayanan KB dan kesehatan melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Kecuali ya berarti ya. Kecuali melakukan pelayanan KB. Ya, ini kan lagi ngomongin tugas bidang KIE, tapi bukan mana C. Pak melakukan pelayanan KB melakukan dan advokasi kesehatan dan reproduksi. kalau ini melakukan bukan pelayanan ini. KB dan Ini kan kesehatan. penggerakan Bu, advokasi kan penggerakan nih. Iya, jadi C. Ini kan berarti kan tugasnya bidang KIE penggerakan. Oh. Kalau ini loh. Ya kan ada Melakukan kecualinya advokasi. Pak. Kan Pak. Melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Pelayanan. Yang panjang-panjang lagi. Saya ulangi ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Penggerak. Berikut ini adalah tugas bidang KIE, kecuali berarti kan yang bukan tugas KIE, bukan tugas KIE penggerakan itu. Kalau ini masuk nggak di bidang KIE penggerakan? Pak, melakukan pelayanan KB. Kalau promosi KIE masuk nggak di KIE penggerakan? Masuk. Kalau advokasi masuk nggak di penggerakan ini? Jawabannya Pelayanan KB ini masuk nggak di KIE? kesehatan reproduksi. Tidak. Ya. Berarti jawabannya mana? Makanya ini kalau yang ini bisa dinalar teman-teman, bisa diperkirakan ya. Ya. Bisa diperkirakan. Nah ini kan ada 3 bidang nih. Ada bidangnya apa saja tadi teman-teman? Kalau bidang di Bidang data, penggerakan sama pelayanan. Ada 3 bidang ya. Berarti kalau pengurus IMP itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ada bidang data, bidang KIE penggerakan, dan bidang pelayanan. Itu ya menurut KEPK, sekalian. KEPK 84. Ini tinggal sedikit lagi, Bapak sekalian. Bagaimana caranya supaya KIE bisa merubah pengetahuan perilaku? Tadi udah ya. Memberikan edukasi yang akurat terpercaya tentang kontrasepsi. Tadi itu Pak. Yang panjang. Dengan memberikan edukasi yang akurat dan terpercaya Iya, tentang kontrasepsi. pokoknya ini supaya bisa merubah perilaku kita, informasinya, edukasinya harus akurat dan terpercaya tentang kontrasepsi. Oh, ini sudah Advokasi. Sudah tadi. Udah itu Pak. Tadi udah ini ekosektoral. Ini oke. Sasaran KIE individu, masyarakat. Kalau sasaran advokasi siapa, Bapak Ibu? Mitra. Kebijakan. Bentuk kebijakan. Baik, teman-teman, rupanya itu hanya sekedar latihan soal ya. Artinya apa? Dengan soal itu kita jadi tahu banyak hal dan kadang-kadang membuat kita penasaran untuk membuka materi gitu. Tetapi belajar sejak awal lebih baik ya Bu ya, daripada kita belajar menjelang ada uji kompetensi. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian karena sudah bergabung di pembelajaran Institusi Masyarakat Pedesaan. Besok-besok kalau ada materi yang saya update, nanti boleh teman-teman saya undang lagi ya untuk ikut bergabung di. Iya Pak. Boleh Pak. Baik ya. Sangat senang Ya. hati. Supaya kita terus Siap. supaya kita terus bisa apa ya, daripada nongkrong di mana gitu kan ya, nongkrong di mana yang dibicarakan apa kan. Iya, mengingat-ingat lagi Pak. Yang penting malam-malam Pak ya, bagus kalau malamnya. Malam Pak Yusuf, insya Allah malam. Karena siang saya juga nggak bisa ya, siang nggak ada waktu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin ini yang bisa kita lakukan di malam hari ini. Kita sharing belajar bersama. Mohon maaf apabila mengganggu istirahat teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih ya. Besok-besok kita ketemu lagi. Jaga kesehatan sekalian ya. Pak Bambang juga sehat selalu. Sama ya kita menjaga kesehatan dan Bapak Ibu mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya cukupkan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.